Waduh. Got it. Saya jangan di video ini ya. Lagi nggak pakai pakaian resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya. Pada siang hari ini Saya nggak kedengeran ya, kenapa ya? Jangan suaranya nggak kedengeran. Kamu hamil? Assalamualaikum. Udah kedengaran belum? Ini. Ada kucing, Bos. Teman-teman udah Ada kedengaran belum? kucing. Ada kucing. Yuk. Bagus sekali kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kedengaran ya? Enggak. Ya. Kamu hamil ya? Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Yayan selaku dosen pengampu. Saya hormati Bapak Yayan Rohiana, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah produk perbankan syariah. Semoga Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan yang sangat saya banggakan teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala, jadi agak lama biar bisa masuk Zoom. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Jarwa Sebuan sebagai moderator dan rekan saya Farida. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul pengenalan bank. Baiklah, sebelum mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, nanti materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farida dari perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Baiklah, berbicara mengenai bank. Apa sih itu bank? Berbicara mengenai bank, tentunya bank itu bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Adapun latar belakang dari makalah ini adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai lunak. Jadi bank itu adalah fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan uang, terus
pinjam uang di bank. Di sini ada beberapa fungsi dari perbankan. Yang pertama itu sebagai kita ke pengertian bank dulu. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau juga bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi tujuan dari bank itu tentunya juga nggak cuma mencari keuntungan, tapi juga untuk membantu masyarakat. Nah, di sini juga menurut Hasibuan, bank itu adalah badan usaha yang kekayaannya badan usaha yang tidak hanya dalam bentuk aset keuangan, tapi juga bermotif profit juga sosial. Sama seperti yang tadi, jadi bank itu nggak hanya mencari keuntungan. Nah, apa sih fungsi bank itu? Di sini fungsi perbankan itu yang pertama sebagai model investasi. Yang namanya investasi kan ada jangka pendek, ada jangka panjang, kayak gitu. Terus yang selanjutnya sebagai cara lindungi nilai. Nah, sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindungi nilai atau disebut juga dengan risk management. Yang selanjutnya itu fungsi perbankan sebagai informasi harga. Jadi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditas kemudian hari. Yang selanjutnya sebagai fungsi spekulatif, yang berarti dapat memberikan kesempatan spekulasi. Apa sih itu spekulasi? Spekulasi adalah untung-untungan terhadap perubahan nilai pasar. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan selanjutnya adalah klasifikasi bank. Klasifikasi bank itu terbagi menjadi 3. Ada klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasional. Yang kedua, klasifikasi bank berdasarkan kepemilikan. Yang ketiga, klasifikasi bank berdasarkan segi penyidikan. Kalau yang pertama itu klasifikasi bank berdasarkan fungsi atau status operasi. Yang pertama itu melaksanakan kebijakan moneter dan keuangan. Yang selanjutnya memberi nasihat pada pemerintah untuk soal-soal moneter dan keuangan, melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengaturan perbankan. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi bank berdasarkan ada yang namanya bank negara, terus kalau bank negara itu jadi sahamnya itu semuanya milik negara. Terus itu yang selanjutnya ada bank milik pemerintah daerah, ada bank swasta nasional, ada bank swasta asing, ada bank umum campuran. Terus klasifikasi bank berdasarkan segi penyedia jasa. Yang pertama itu ada yang namanya bank devisa. Apa
Apa sih itu bank devisa? Bank devisa adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi dalam valuta asing, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta dalam pemberian jasa-jasa keuangan. Terus ada lagi yang namanya bank non-devisa. Kalau bank non-devisa itu dia hanya dapat melayani transaksi dalam negeri atau domestik. Jadi cuma dalam negeri aja, kalau dari luar negeri dia nggak bisa melayani. Baiklah, untuk selanjutnya kepada rekan saya, Farida, dipersilakan materi tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan materi tentang pengenalan bank. Pembahasan selanjutnya yakni tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pasti ada perbedaannya antara bank syariah dan konvensional. Bisa terlihat dari 1. Pengertian, 2. Asas, 3. Fungsi, 4. Regulasi, 5. Struktur organisasi, dan 5. Sumber pendapatan. Yang pertama dari pengertian terlebih dahulu. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yang pertama adalah dari sisi pengertian. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Sedangkan bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang mana dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi dari pengertiannya saja sudah berbeda. Lalu kedua dari asasnya. Asas pada bank syariah dan konvensional sebetulnya sama, yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Namun, pada bank syariah terdapat asas prinsip syariah yang tidak ada pada bank konvensional. Nah, terdapat asas prinsip syariah itu yang seperti apa? Nah, kalau misalkan di asas prinsip syariah itu yang tidak ada di bank konvensional itu, yang dimaksudnya itu dengan prinsip syariah menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang dimiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Nah, itu perbedaannya. Lalu perbedaan selanjutnya di dalam fungsi. Nah, kalau bank syariah sendiri memiliki fungsi yang lebih luas dibanding bank konvensional. Meskipun keduanya berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, pada bank syariah meliputi beberapa fungsi lain, yaitu bank syariah menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf, uang, dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Lalu perbedaan selanjutnya itu terdapat pada regulasinya. Dari sisi regulasi, pengawasan bank syariah dan konvensional sama-sama dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Namun pada bank syariah ada tambahan pengawas, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DSN. Tujuannya tentu saja memastikan semua bank syariah beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah. Jadi ada pengawas khususnya. Lalu perbedaan selanjutnya itu dari sumber pendapatan, struktur organisasi. Selain Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari struktur organisasi di bank syariah dan konvensional, di bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.
Jadi ada Dewan Pengawas Syariahnya juga. Lalu perbedaan yang terakhir itu terdapat pada sumber pendapatan. Nah, bagaimana pada sumber pendapatannya itu? Sumber pendapatan yang diperoleh bank syariah dan konvensional juga berbeda. Pada bank syariah, sumber pendapatan diperoleh dengan sistem bagi hasil. Prinsip-prinsip bagi hasil ini sama seperti perdagangan umumnya di mana bank syariah berperan sebagai perantara atau penjual dan pembeli. Selisih harganya yang antara lain menjadi sumber pendapatan bank syariah. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga yang sifatnya tetap. Nah, bank syariah berinvestasi hanya pada usaha yang halal. Sedangkan pada bank konvensional tidak dibatasi atau bebas nilai. Tidak hanya yang halal saja mungkin, tapi kalau untuk yang syariah itu hanya pada usaha yang halal. Pada bank syariah, besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Sedangkan pada bank konvensional, besaran bunga tetap. Bisa dilanjut. Lanjut nih. Nah, sifat industri perbankan. Yang pertama itu sebagai salah satu subsistem industri. Nah, sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan, bank disebut sebagai jantung jasa keuangan, sebagai jantungnya keuangan, gitu. Bank disebut sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu negara, salah satu perekonomian suatu negara, salah satu kestabilan tingkat indikator dan perekonomian suatu negara. Nah, jika perekonomian suatu negara mengalami keterpurukan, hal perbankan mengalami keterpurukan. Hal ini adalah indikator perekonomian negara ini adalah indikator yang negara yang sedang sakit. 2. Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat atau bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Masyarakat adalah segala-galanya bagi bank karena emang memerlukan kepercayaannya dari masyarakat. Bisa dilanjut saja. Bank Indonesia dalam perbankan. Perbankan dalam perekonomian negara serta kepercayaan masyarakat juga harus dijaga. Kepercayaan masyarakat tentu menjadi salah satu tujuan utama bank. Ada 5 tujuan mengapa industri perbankan perlu diatur. 1. Menjaga keamanan bank. 2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi. Memungkinkan iklim kompetisi yang sehat. Pemberian kredit untuk tujuan khusus. 4. Perlindungan terhadap nasabah. Dan 5. Terciptanya suasana kondusif bagi pengambilan keputusan mengenai kebijakan moneter. Lanjut dah. Bentar dulu. Nah, selanjutnya itu Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, Dewan ini yang dibentuk khusus oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Nah, anggota Dewan Syariah Nasional terdiri atas para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.
Nah, apapun tugasnya dari Dewan Syariah atau DSN ini, satu, menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. Dua, mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan. Tiga, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. Badan Pelaksana Harian DSN adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. Bisa lanjut ya. Nah, selanjutnya itu Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau misalkan Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini, peran utamanya itu adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena itu diperlukan garis-garis panduan yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala, biasanya tiap tahun, bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan bank bersangkutan. Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan dituakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau lanjut ya. Mekanisme kerjanya sendiri, Dewan Pengawas Syariah itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi ada pedoman dan tata tertibnya kerja Dewan Pengawas Syariah. Dari jumlahnya juga, jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Syariah juga dibatasi ya. Jumlah anggota Dewan Pengawasnya itu paling kurang 2 orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota direksi. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua. Nah, adapun kriteria untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah itu, yang pertama pasti yang berintegritas, yang paling kurang mencakup satu, memiliki akhlak dan moral yang baik, pasti itu ya ditentukan. Yang kedua itu dinilai dari kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Selain integritas dan kompetensi, ada juga reputasi keuangan yang paling kurang mencakup tidak termasuk dalam daftar kredit macet, tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. Nah, untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah juga wajib menumbuhkan budaya pembelajaran di mana hasil dari peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan sesuai kegiatan bank dengan prinsip syariah. Untuk masa jabatannya tersendiri itu 1 periode anggota Dewan Pengawas paling lama sama dengan masa jabatan yang ditetapkan bagi anggota direksi atau anggota komisaris. Terkait dengan butir 1 di atas, maka Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal yang ditetapkan, yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah tersebut sampai dengan ditutupnya tahunan yang ketiga. Nah, adapun kalau kewajiban, tugas dan tanggung jawabnya itu setahunan Dewan Pengawas Syariah itu pasti banyak ya. Dari luang lingkup umumnya juga, yang pertama menilai, mengawasi, meminta fatwa, melakukan review secara berkala atau pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana. Yang terakhir itu meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 2. Ruang lingkup pengawasan
ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru. Nah, ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank. Di antaranya itu meminta penjelasan dari pejabat bank, memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga itu mereview sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. Dan yang terakhir memberikan pendapat atau opini syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Lanjut ya. Dan yang terakhir kesimpulan, nanti bisa disimpulkan oleh moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Adalah sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Nanti memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Usaha pokok bisnisnya adalah memberikan pelayanan kredit kepada para nasabahnya. Jadi bank ini sebenarnya berasal dari bahasa apa sih? Dari bahasa Italia, yaitu banca yang artinya bangku. Jadi itu kalau zaman dulu itu bangku yang digunakan sebagai tempat tukar menukar uang antar pedagang dari berbagai negara secara bertahap. Jadi dulu itu belum ada yang namanya bank. Nah, kalau di Indonesia itu bank itu dibentuk pada tanggal 24 Januari 1824 di Jakarta. Yang namanya bank tentunya ada bank syariah dan konvensional seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Farida. Jadi kalau syariah dia lebih menggunakan prinsip pemerintah, mengutamakan kehalalan. Dan tentunya kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, semoga dengan belajar pengenalan bank ini kita bisa memilih bank yang lebih tepat untuk diri kita, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, teman-teman. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Boleh ada yang mau menambahkan juga karena saling sharing juga. Iya, yang mau menambahkan juga mangga. Izin bertanya sama Pak Yayan. Apa? Apa? Kemarin kan sempat kita membahas tentang penciptaan uang ya dari pengenalan bank di sini sangat menarik sekali karena untuk menciptakan uang itu ternyata ada backup mas yang dulu saya tidak mengerti. Iya, uang itu kenapa sih ada, kenapa nggak langsung dicetak? Ternyata setelah mendengar penjelasan Bapak bahwa memang dalam penciptaan uang itu harus ada backup emasnya. Iya. Dan misalkan ya, saya nabung emas 500 gram, amin. Amin, ya Allah, 5 kilo, bos. Amin. Dan saya ingin menukarnya dengan uang untuk transaksi. Nah, ternyata uang yang saya dapatkan kan itu udah bisa turun naik. Tetapi uang yang saya dapatkan itu misalkan rusak, udah hilang entah kemana. Nah, kira-kira itu bagaimana, Pak? Rusak, hilang, uangnya. Jadi
apakah bisa ini? Bisa Ada apa? asuransinya? Ada asuransinya gitu, Pak. Terus selain backup emas, apakah ada backup lain? Misalkan tanah ya. Saya pernah mendengar bukan tanah, lahan, maksudnya lahan. Saya pernah mendengar dari ceramah siapa ya? Ayo kamu kirim cengkeh ke negara kami dan kamu mendapatkan dolarnya. Terus? Apakah itu bisa terjadi penciptaan uang atau tidak, Pak? Baik. Moderator izin jawab atau nanti dulu moderator dulu? Ya, boleh. Kalau kemarin kan saya bicaranya tentang asal muasal dari produk dan jasa bank. Lalu bank habis dari sebelumnya itu apa? Bicara daripada munculnya bank dan air apa ada bank tentang menukar ya. Pertanyaan saya pula apa tadi? Mana? Jangan dibalikan suaranya, ada yang ditutup dong satu. Sudah pakai headset. Oke. Moderator gimana? Mau dijawab duluan atau langsung? Dwi Lestari ngapain itu Dwi? Lagi makan, Pak. Ngemil. Dwi tadi kemana dia baru muncul? Moderator mau jawab? Ya, Bapak. Moderator mau jawab juga? Yang mengenai uang yang rusak, Pak. Bukan dari, benar nggak sejarah yang saya sampaikan waktu di kelas itu tentang bank? Moderator sama yang presentasi hari ini menyinggung nggak yang saya bahas kemarin? Ada nyerempet nggak? Wih, tumben Wih, kamu nggak kerja Wih? Nggak apa, Pak. Kamu kerja, Libur, Pak. yang lainnya nggak kerja kan? Ibu. Ya, Asibuan sama Farida, kamu nyangkut nggak dengan materi yang saya sampaikan kemarin? Mengaitkan tidak? Iya, Pak. Nyambung, Pak. Dikaitkan tidak? Tadi dijelaskan enggak, Pak. Enggak kita kaitkan. Jadi, Allahu Akbar. Pol, saya jawab atau gimana, Pol? Jawab, Pak. Wah, apa yang harus dijawab? Pertama begini, saudara.
sudah jelas bahwa adanya uang itu berasal dari ide di mana ketika emas adalah menjadi nilai tukar. Lalu resiko emas adalah kehilangan kan atau kejahatan yang timbul. Sebelum emas kita sudah tahu tentang barter. Nah, munculnya awalnya uang kertas itu kan bukan uang, hanya tulisan yang berbentuk yang bahasanya apa ya? Yang melegitimasi bahwa uang kita, emas kita ini disimpan sebanyak apa yang tertulis, ya kan? Lalu boleh digunakanlah uang kertas itu sebagai alat tukar untuk menginginkan produk ataupun jasa dari orang lain. Sehingga akibatnya lama-kelamaan uang itu akhirnya dijadikanlah sebagai nilai tukar resmi. Lama-kelamaan setiap negara akhirnya membuat mata uang masing-masing. Ya. Indonesia, rupiah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ketika seseorang itu menyimpan uangnya di bank, lalu kata Saiful tadi uangnya rusak. Ya Pak, rusak. Uang kamu atau kan kamu mau nyimpan emas, Mas? Iya, misalkan kita kan mau ditukar lagi, kita punya uang. Nah, itu uang kita itu rusak, apakah berpengaruh dari nilai emas yang ada di bank? Itu rusaknya bukan karena dicuri, benar-benar rusak lah, sama saja tanpa jejak. Ya kemarin kan kalau orang-orang asuransi, kalau orang-orang yang mengajak Anda untuk menabung, itu menunjukkan beberapa kasus-kasus bahwa uang yang disimpan di dalam rumah itu akan mengalami kerugian di antara juta atau hilang, ditelan, dilalap api ataupun banjir hanyut ya, kan? Iya. Itu biasanya dijadikan sebuah alat untuk itu loh resiko kalau kita menyimpan uang di rumah, ya kan? Lalu mereka berharap bahwa uang kita ini disimpan di mereka di bank. Nah, pertanyaannya kan ketika Saiful punya uang, punya emas, kemudian emasnya itu ditukarkan menjadi rupiah, betul tidak? Nah, rupiahnya ini kemudian Betul. rusak. Nah, Ya, kebakar, pertanyaannya hilang. Hangus atau rusak, itu resikonya ditanggung oleh pemilik. Pemilik. Ditanggung lah. Artinya bank tidak menerima, tidak punya hak lagi. Betul tidak, Kang? Betul. Ya, terus masalahnya di mana? Ketika Anda datang ke Nah, bank, itu masalahnya kan. Bang, ada tulisan. Masalahnya itu. Hitung semula uang yang kami berikan, setelah di rumah sudah tidak menjadi tanggung jawab lagi, kan begitu? Setelah di luar bank ini, lalu balik lagi ke bank kok ini nilainya kurang. Ya, itu mereka sudah tidak mau bertanggung jawab. Nah, mungkin Saiful bertanya ketika yang kita simpan kemudian terbongkar uangnya dan sebagainya, emasnya makan enggak, betul nggak kan di bank itu? Tapi kepemilikan dan emas itu bukan menjadi karena Anda sudah menukarkan data dalam bentuk putus. Maksud saya begini, kan tadinya emas milik Anda. Iya, benar. Anda tukarkan emas itu menjadi mata uang.
ataupun uang. Iya, mata uang. Transaksi bahwa emas yang Anda tukarkan sudah menjadi uang, dan uang itu adalah nilai sebanyak emas yang disimpan di dalam bank, yang ditukarkan di dalam bank. Maka otomatis emas itu adalah sudah milik bank dan uang kertas itu milik Anda. Masing-masing situ sudah adanya akad, masing-masing sudah melepaskan haknya. Anda sudah melepaskan hak atas emas, bank sudah melepaskan atas hak daripada uang kertas ini, sehingga masing-masing bertanggung jawab. Nah, ketika Anda kehilangan atau rusak dan lain sebagainya, yaitu adalah resiko ditanggung sendiri. Tapi emas yang ada di bank tidak hilang, kan? Iya, tidak hilang, benar. Tapi bukan milik Anda. Iya nggak? Betul tidak, Pul? Benar, Pak. Yang Anda bilang bagaimana kalau rusak dan lain sebagainya. Bank itu dalam beberapa tahun itu selalu renew mata uang menarik nilai-nilai mata uang yang beredar, ya kan? Dan mereka sudah mempersiapkan senilai yang ditarik itu berapa, sudah menyiapkan, sudah menggantinya. Nilai 50.000 yang sekarang yang paling tinggi adalah 100.000 rupiah. Yang terkecil yang beredar adalah 1.000. Ya. Suatu saat nanti 1.000 akan ditarik digantikan oleh 5.000 yang paling terendah. Yang mungkin saja 100.000 itu tinggi. Meskipun beberapa orang sudah itu tidak pernah di bank-bank yang terkumpul di Indonesia. Tapi yang jelas perputaran uang kertas artinya dan lain sebagainya sudah punya ras kehilangan, bisa saja dirubah lagi, diganti lagi dengan yang kertas yang baru. Beda ceritanya ketika orang kehilangan emas, maka emas harus digali lagi ribuan tahun kedalaman, ribuan kilometer ataupun ribuan. Terciptanya emas itu kan lama, artinya penyediaannya juga sulit untuk dipertahankan. Tapi kalau kertas, hari ini orang bisa memproduksi beberapa lembar kertas seratusan menjadi jutaan dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda mengadakan emas, Anda nggak akan bisa. Iya kan? Artinya orang tidak akan terlalu sulit untuk kehilangan uang dibanding orang kehilangan emas. Betul tidak? Betul. Ya, kalau uang Anda hilang, ya itu resiko Anda. Tapi bank akan mencetaknya kembali. Dia akan mengumpulkan kira-kira uang yang beredar ini sudah harus ditambah lagi atau tidak. Itu permainan semuanya. Makanya Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan itu memantau terus pergerakan keuangan. Di mana siklus keuangan yang beredar. Di Indonesia itu yang paling banyak sirkulasi keuangan ada jadi pasti uangnya. Nah, setelah uang Putus, Pak.
digital, maka uang sekarang yang beredar adalah uang, bukan uang kertas lagi, uang bukan yang berbentuk digital nih. Oh, halo. Saya nggak di motor, saya di warung lagi berhenti. Tapi di pinggir jalan kan tadi saya udah zoom. Nih lihat saya di pinggir jalan. Oh. Kelihatan Pul? Enggak Pak, nggak kelihatan. Ada kamu. Coba lihat kamera saya, itu saya lagi di pinggir jalan. Ini udah ada namanya doang. Gambarnya nggak keluar. Tuh. Kelihatan nggak? Gambarnya belum keluar, Pak. Oh, gambarnya belum keluar. Iya, itu. Udah ini, belum? Belum keluar juga? Belum, Pak. Di saya emang ada. Ada nggak? Udah lah. Baik, kembali lagi ke pertanyaan saya Pul tadi. Pul, jadi uang kertas yang Anda sekarang ini juga akan berubah menjadi uang apa? Uang digital. Kira-kira apa namanya, Kang? Uang digital. Tahu nggak? Kayak Uang digital tuh kayak belum Pak. Saya uang digital saya ya tahu angka-angka aja ya Pak, yang di GoPay, yang ShopeePay, di Gcash. Iman, pembayarannya. Uang kertas. Ada Pak Bitcoin, uang digital bukan Pak? Nah, pernah dengar Bitcoin, pernah dengar Ethereum, pernah dengar kripto tidak? ETC, Ethereum. Pernah Ya. Pak, saya pernah main kripto. Ethereum. Caranya adalah Anda bisa menambah hasil dari Anda tidak perlu Putus-putus Pak. kita ada untuk uang kripto. Nah, lama-kelamaan uang kripto ini akan nilai tukar digital, transaksi antara satu barang jadi barang yang lain dengan melakukan transaksi dengan uang ini. Sudah dengar belum, Jahro, Farida? Iya, Bapak, dengar, Bapak. Pas begitu jelas Pak, tapi pas Bapak nerangin ledek Merek suaranya. kayak bebek dong. Saya coba menggunakan ini, sudah menggunakan.
Kalau tidak pakai headset jelas nggak? Ah, ini Pak baru jelas. Hah? Jelas. Iya, ini Pak jelas. Berarti Berarti headsetnya, headsetnya Pak. dong Ya masalah. Allah. Dia Pak. Berarti saya harus deketin ke telinga dan ke mulut dong. Ya resiko. Oke, baik. Anda tidak akan melihat. Baik, pertama begini. Sekarang ini zamannya sudah bukan zaman lagi transaksi yang face to face. Sekarang orang sudah mengenal tentang dunia maya. Nah, ketika dunia maya sekarang ini sudah mulai menguasai hajat hidup orang banyak, maka di situ orang melihat bahwa dunia maya bisa dijadikan sebuah tempat untuk bertransaksi. Tidak perlu lagi datang dari satu tempat ke tempat lain, cukup dari jauh, kemudian mesen, sehingga dilakukanlah transaksi dengan menggunakan digital bank, digital transaction. Dengan hanya klik, uang yang Anda miliki yang ada di dalam handphone akan berpindah kepada pemilik yang lain dengan menukarkan barang yang Anda inginkan. Pada intinya mah Anda juga harus punya debit. Debitnya itu uang asli Anda kemudian ditukar menjadi uang angka yang ada di dalam handphone Anda. Ya kan? Nah, Ya Pak. ini kemudian dijadikan sebuah chance lagi, kesempatan lagi bagi orang-orang yang dulu berpikiran ya resiko punya uang yang berbentuk kasar ini akan mengalami berbagai kendala. Ya kemarin ketika orang berpikiran emas ini akan punya masalah, maka uang yang sekarang pun mata uang juga bermasalah, ya kan? Sehingga sekarang ini orang tidak bawa dompet, tidak bawa uang di dalam celananya, sakunya. Mereka hanya ada nilai mata uang yang ada di dalam handphone. Cukup dengan klik maka mereka akan mendapatkan uang atau saling bertransaksi. Betul tidak? Nah, lambat laun kemudian muncul namanya kripto. Kripto ini Anda tidak perlu punya uang kasar untuk ditukarkan ke dalam mata uang kripto ini. Anda cukup dengan masuk ke dalam lingkaran kripto ini, Anda seolah-olah mining. Tahu mining? Tahu Pak, saya doang tahu kali ya. Nah, kalau Anda main M-I-N-E, bahasa Indonesianya main kan? Mining Ya, itu artinya menambang. Nah, Anda akan mendapatkan uang kripto itu. Uang kripto itu harganya berapa? Harganya dihargai oleh pasar yang ada dalam kripto tersebut. Dan Anda boleh bertransaksi dengan menggunakan uang kripto di komunitas itu. Lama-kelamaan kayak Bitcoin, kemudian Ethereum. Dulu Bitcoin hanya seharga satu koin berapa dolar. Sekarang satu Bitcoin itu harganya 682 juta. Bayangkan kalau Anda paham tentang kripto, maka sekarang ini orang banyak yang ikut kripto termasuk saya. Silakan. Saya juga. Ya, artinya saya tidak menukarkan uang yang saya punya untuk mendapatkan kripto. Saya cukup dengan mining. Nanti uang kripto ini akan menjadi alat tukar transaksi. Pertanyaannya, bank kemudian akan berpikir lagi. Ketika bank sekarang sudah punya daya saing dari beberapa lembaga-lembaga keuangan yang tidak perlu datang ke bank untuk melakukan registrasi. Cukup dengan online registration, tunjukkan wajah, dipoto, tunjukkan bahwa kita punya KTP dan lain sebagainya. Anda sudah memiliki akun dari lembaga keuangan tersebut. Mereka tidak punya kantor, mereka kantornya ya di dalam HP Anda. Anda bisa bertransaksi. Nah ini bank itu banyak sekarang saingan-saingannya. Jadi
bagi saya produk bank syariah, bank konvensional yang hari ini itu akan tergantikan beberapa tahun lagi dengan produk-produk yang tidak terlihat, tidak perlu bertransaksi antar face to face lagi secara kasat mata atau secara dunia nyata. Karena kita akan bertemu orang hanya di dunia maya, cukup bertransaksi di situ. Aduh, lihat dunia sekarang semakin aneh. Jadi Anda harus ikut, bukan berarti ikut-ikutan aneh, tapi Anda harus mempersiapkan diri bahwa ketika kita ini sekarang belajar produk perbankan syariah yang isinya bla 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 bla, belum saja Anda kuasai, suatu saat nanti Anda keluar dari kampus sudah ada lagi bentuk produk-produk yang tidak Anda pelajari di kampus. Siap-siap. Paham tidak ini maksud saya? Halo. Iya, Bapak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, Apple, kembali lagi ke Apple tadi, Pak. Bagaimana kalau uang saya hilang? Itu resiko Anda, tapi emas yang ada di bank tetap akan ada. Tapi sekali lagi, emas tidak akan sama dengan uang yang beredar di Indonesia maupun di luar negeri. Padahal seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa jumlah emas harus sama dengan jumlah uang yang beredar. Ditambah sekarang lagi, tidak perlu lagi ada emas, cukup dengan Anda mining, Anda akan mendapatkan uang kripto yang akan menjadi nilai tukar di beberapa tahun ke depan. Ayo, liar kan? Mining pakai GPU yang super speed. Nah, mining cukup dengan aplikasi Anda akan mendapatkan uang itu. Anda tidak perlu menukarkannya di bank karena itu ada di akun sendiri. Siap-siap, liar, Pan. Bapak, kripto udah banyak yang pakai, Pak. Aduh, liar, Pak. Ya, sudah banyak, Neng. Anda lihat di Filipina sudah beberapa komunitas tukar-menukarnya dengan kriptonya. Kalau Anda dengar Forsage, saya ikut Forsage juga. Saya ikutan SJW juga, saya ikutan pokoknya yang sifat-sifatnya uangnya digital. Dan itu kita bertransaksinya dengan di antara komunitas kita saling tukar-menukar. Digital marketingnya sudah melalui komunitas. Kemudian kita tukarkan bahwa saya ingin produk itu. Ya saya menukarnya bukan dengan uang saya, tetapi dengan poin yang saya miliki di dalam akun itu. Bukan berbentuk rupiah lagi, tapi berbentuk uang digital. Paham kan, Neng? Jangan apa ya namanya? Jangan terhenti kepada pemikiran bukan berarti kita ini haram Pak dan lain sebagainya. Silahkan Anda analisa di awal tentang halal dan haram. Tapi yang saya inginkan adalah pengetahuan itu tidak mengenal halal dan haram. Paham ya? Ya, Pak, paham, Pak. Ngerti nggak maksud saya? Pengetahuan itu tidak mengenal halal dan haram. Oke, contoh. Seseorang ingin mengetahui bagaimana tentang alkohol, tapi bukan berarti dia harus minum alkohol. Tapi dia ingin tahu apa itu alkohol. Boleh tidak? Boleh ya? Ya, boleh, Pak. Boleh, itu namanya education, itu namanya pengetahuan. Nah, ketika Anda berpikiran tentang misalnya ada isu ataupun apapun yang Anda dengar tentang uang kripto ataupun transaksi dengan menggunakan digital, oh itu haram karena tidak atau menghasilkan sesuatu tanpa bekerja kemudian dikatakan itu haram. Dicoba dulu, ikut dulu dan bagaimana cara mereka bertransaksi, akhirnya akan tahu bahwa Anda yang akan memutuskan pengetahuan Anda itu halal atau haram. Tapi jika Anda tidak pernah masuk ke dalam
dan tidak mengetahuinya, jangan pernah katakan itu haram. Paham ya? Kalau tidak mengetahui seluk-beluknya. Maksudnya ngerti ya? Iya Pak, iya ngerti. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini haram, ini halal, jangan dulu bereaksi, karena kita bukan orang yang ahli dalam itu. DSN yang akan berkata, mengeluarkan fatwa. Nah, kalau kita amati, coba ikuti, setelah tahu seluk-beluknya baru kita simpulkan Anda ikut atau tidak. Silahkan coba amati tentang kripto. Sekali lagi, ini tantangan bagi bank tentang adanya dengan uang-uang yang digital. Kita belum masuk pada produk perbankan syariah. Tapi udah ada tantangan. Iya, ini udah jam 1. Ada kelas D2 ya, Pak? Ada D2 ya, saya mau masuk lagi. Ngiring calik. Boleh, sudah? Saya pengen Sudah, ngomong Pak. lagi tapi gimana, terbatas. Iya, iya benar Pak. Saya juga pengen bertanya lagi, banyak terbatasnya. Boleh, tapi gimana terbatas waktunya? Kan saya udah bilang, saya emang ngomong udah bisa berjam-jam. Tapi waktu yang membatasi. Iya, Pak. Bapak minggu depan offline ya, Pak? Apa? On kampus. Kan ke kampus. Minggu depan ke kampus. Oke. Boleh ke kamu. Iya. Udah di kampus aja, nanti kalau mau nanya-nanya ya. Iya, Pak. Untuk pengenalan bank ya, pelajari dulu masing-masing, karena ini teori tentang bank mah. Oke, mangga Ibu Zahra sama Ibu Farida di closing. Terima kasih kepada dosen Bapak Yayan Rohina, SPD yang telah memberikan pemaparan agar lebih tahu lagi mengenai mata uang tadi seperti oleh saudara Saiful. Terima kasih banyak sudah bertanya. Baiklah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak.